terlihat, Bapak Ibu? Sudah Sudah, baik. tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, Bapak Ibu yang saya wabarakatuh. hormati. Di awal saya akan mengulang sedikit dulu tentang beberapa hal yang kemarin yang menurut saya cukup penting, sehingga sesudah itu kita bisa meneruskan ke materi berikutnya. Jadi, kita bisa mengulang pertama bahwa kalau kita merencanakan rumah sakit, kita bisa mulai dari evaluasi dulu, lalu kemudian master planning, baru kemudian desain dan konstruksi. Jadi contohnya mungkin minggu lalu saya sempat mampir sebentar ke rumah sakitnya UNER. Nah, kita kan harus melakukan evaluasi dulu kalau di situ. Jadi kita lihat dulu berapa bed, bornya berapa, oh ternyata sudah penuh, lalu kemudian oh tiap hari kira-kira 1.000 pengunjung poliklinik dan sebagainya. Berarti kebutuhan untuk poliklinik, kebutuhan untuk rawat inap sudah cukup besar, lalu kira-kira center of excellence apa saja yang mau dikembangkan misalnya. Nah, itu kemudian nanti diteruskan di master planning. Sehingga kemudian di master planning kita kemudian mencari highest and best use yang akan ada di sana. Jadi apa yang paling tinggi dan apa yang paling baik yang ada di sana. Artinya adalah sesuatu yang bisa memperoleh revenue tertinggi akan tetapi dengan menggunakan semua norma-norma yang ada dan bisa dicapai. Sesudah ada master planning dan desain, baru kemudian dilakukan konstruksi. Ini mungkin biar kita lebih ini ya lebih eh, ingat lagi yang kemarin. Nah, untuk itu biasanya di awal kita akan melakukan feasibility study dulu yang ada di sebelah kiri, yaitu melihat demand, melihat supply, lalu melakukan layanan apa dengan SDM apa, dengan peralatan apa. Dia Dan mempunyai yang baru sesudah itu kita meneruskan dengan master plan fisik. Yang master plan fisik itu akan melihat berbagai sumber daya yang ada dengan kita tolokkan ke standar-standar, melihat lahan, bangunan, dan infrastruktur yang ada. Ini adalah FS dan master plan fisik kalau menurut Kemenkes. Sementara ini belum diganti, tapi sudah ada rencana dan saya sudah ikut beberapa workshop untuk mengganti ini. Tapi tidak terlalu banyak, sehingga masih bisa diikuti seperti ini. Master plan itu sendiri kemarin sudah kita bicarakan, ada beberapa hal. Ada fungsi, ada ruang, ada sirkulasi, ada massa, ada infrastruktur, dan ada sistem tata hijau dan tata air. Lalu kemudian ini tujuan akhir dari membuat healing hospital itu. Nah, dari itu, lalu kemudian kita mencoba melihat pada rumah sakit isinya apa saja. Seperti saya sampaikan kemarin, biasanya rumah sakit akan diakses dari satu gawat darurat, dua dari poliklinik. Kalau dari gawat darurat, maka dia akan ada beberapa kecenderungan. Pertama, ada tindakan operasi, kedua, ada tindakan melahirkan, ketiga, ada yang bukan operasi dan bukan melahirkan, dan keempat adalah false emergency. Nah, kalau ada kegiatan untuk operasi, pasti dia ada hubungannya juga nanti dengan ICU. Karena itu ICU dan kamar operasi biasanya saya letakkan berdekatan, berdampingan, dan alur sterilnya biasanya saya hubungkan. Lalu kemudian kalau antara VK atau ruang bersalin dan perinatologi juga biasanya saya hubungkan. Karena sesudah itu misalnya si anak itu kemudian kuning atau apa, maka bisa kita taruh di perinatologi. VK juga begitu, kita dekatkan dengan OK, sehingga ada jalur ke sana yang tidak melalui jalur-jalur yang lain. Sehingga kalau ada kesulitan melahirkan dan sebagainya, perlu seksio sesaria, bisa kemudian menuju ke sana. Di tengah-tengah itu semua adalah CSSD yang akan melakukan sterilisasi dari semua hal. Berdekatan dengan gawat darurat, pasti akan ada radiologi. Tapi kalau untuk laboratorium bisa kita letakkan dimanapun, somewhere else, dengan kita memberikan ada pneumatic tube
dari area gawat darurat dan area poliklinik untuk menuju ke eh, laboratorium. Kalau radiologi memang tidak bisa kita letakkan di tempat lain karena itu yang paling baik kalau dari gawat darurat harus bisa mengakses, dari poliklinik juga bisa mengakses. Nah, di poliklinik kita akan memiliki beberapa klaster pasti. Tapi selain itu, kita juga akan memiliki kafe, komersial, bookstore. Lalu ini juga adalah satu hal yang tidak bisa tutup gitu, karena sampai kapanpun kalau orang menggunakan gawat darurat juga akan menggunakan admisi, akan mengakses rekam medik, akan menggunakan kasir dan farmasi. Lalu kemudian kita bisa melihat ada bagian depan rumah sakit, bagian belakang rumah sakit, dan bagian rumah sakit dengan high requirement medical processes. Yang kemudian kalau saya biasanya yang high requirement medical processes tentu saja akan saya buat dengan high medical standard. Yang bagian depan rumah sakit saya buat dengan mall-like environment. Yang bagian belakang rumah sakit yang penting efektif dan efisien. Syukur-syukur kita bisa tahu mana bagian bersih, mana bagian kotor, dan sebagainya. Sementara rawat inap rumah sakit kita buat dengan pendekatan seperti hotel. Dan yang mall-like itu kita akan memiliki beberapa hal di situ. Jadi bahwa prakteknya cukup komplit, bahwa kemudian ada Center of Excellence yang langsung terlihat dari depan. Ini yang mungkin jarang kita apa temui sementara ini, tapi mendatang nanti perlu itu. Jadi di masa mendatang nantinya sudah tidak ada rumah sakit khusus kan. Jadi nanti akan menjadi rumah sakit umum tapi dengan Center of Excellences masing-masing. Misalnya jantung, berarti dia harus sudah siap dari depan untuk menerima pasien jantung. Misalnya untuk bedah tulang, berarti sudah dari depan dia sudah harus menyiapkan untuk bedah ortopedi dan sebagainya. Medical check up juga harus terlihat dari depan, sehingga orang akan dengan mudah melakukan medical check up ke sana. Selain itu, tentu saja dengan layanan yang efisien. Nah, berikutnya untuk rawat inap. Rawat inap selain harus cukup nyaman, amenitasnya bagus, nursingnya juga bagus, privasinya tinggi, kita juga harus melakukan pemisahan antara infeksius dan non-infeksius. Sekarang untuk area infeksius itu sudah tidak lagi 10% tapi tinggal 5%. Dan 5% pun itu kalau saya biasanya masih saya akali. Jadi agar pada waktu-waktu tidak ada wabah dan sebagainya masih bisa digunakan untuk pasien biasa. Dengan cara semakin rumah sakit kita semakin apa sifatnya itu bisa berubah jadi fleksibel gitu dari ini menjadi itu, ini menjadi ini dan sebagainya, maka rumah sakit kita biasanya akan lebih baik. Nah, yang harus kita lihat adalah kunjungan pasien pada poliklinik, itu sudah pasti. Yang kedua adalah biasanya saya melihat juga pada bor. Jadi kalau bornya sudah 80% ke atas, sudah waktunya kita mengembangkan rumah sakit itu. Kalau bornya masih di bawah 80%, biasanya belum waktunya. Kalau bornya masih 60%, dia sudah oke, tapi tapi waktunya untuk kita harus meningkatkan lagi bor itu. Demikian juga dengan kunjungan pasien. Misalnya kemarin yang rumah sakit Universitas Airlangga dengan kunjungan pasien sekitar 1.000 per hari dengan jumlah bed total yang 250. Saya rasa sudah cukup bagus untuk itu. Tapi misalnya kita punya rumah sakit dengan 200 bed, tapi kunjungan pasien masih di sekitar 400 dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan lagi. Berikutnya kita melihat bagaimana fungsi medik akan memberi kita arah menuju arsitektur. Jadi kemarin saya ceritakan tentang medical services. Ini yang pertama kali harus digariskan kalau kita akan membuat rumah sakit. Dan dia akan ditunjang dengan SDM dan peralatannya ada di sana. Lalu kita harus berpikir tentang patient journey, patient experiences, dan sebagainya membuat desain dengan fungsi dan karakter yang sesuai. Dan terakhir kita cek apakah budget dan space-nya sudah sesuai dengan itu. Kalau semuanya sudah oke, maka mari kita eksekusi desain tersebut. Nah, contohnya adalah kemarin kardiovaskular.
bagaimana kardiovaskular itu dimulai dari mana, terus kemana, kemana, dan seterusnya. Contoh yang lain misalnya bedah tulang. Kalau bedah ortopedi misalnya, maka kita dari mana lalu kemana itu juga harus kita gambarkan. Jadi kita semua Center of Excellence pada dasarnya perlu kita gambarkan. Jadi bagaimana misalnya kardiologi, bagaimana misalnya neurologi, bagaimana misalnya untuk bedah ortopedi, bagaimana misalnya untuk mungkin KJSU yang untuk uronefro dan sebagainya. Itu semuanya masing-masing harus kita gambarkan. Kenapa? Karena nantinya peran rumah sakit kita adalah membuat alur-alur itu harus bisa berhasil dengan baik. Lalu alur-alur itu kita gambarkan di bangunan kita dan bangunan kita kita harapkan memiliki performa yang bagus, area bersih tetap ketemu bersih, area kotor tetap ketemu dengan yang kotor dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya kemarin ya kita sudah melihat. Oke. Nah, sekarang kita hanya akan melihat beberapa contoh saja. Tapi saya berharap kita bisa lebih mendalam. Baru sesudah itu, nanti kita kembali ke modul pertama kemarin yang mengenai Mayo Clinic. Tapi sekarang pertama tentang sebuah rumah sakit kanker dan jantung di Bogor. Ini sekarang dalam proses dibangun dan malah sekarang sudah ada rencana untuk pengembangannya. Jadi seperti ini, tahap satu, tahap duanya ada di, sorry, duh kok kayak kemarin lagi nih. Sebentar, discard. Duh, eh, ya, ya, oke. Let's show. Ya. Mhm. Ya, jadi rumah sakit ini ada dua hal yang jadi Center of Excellence-nya. Pertama adalah untuk onkologi, untuk cancer. Kedua untuk jantung. Untuk onkologi, kita mungkin tahu bahwa ada beberapa cara untuk melakukan tindakan terhadap onkologi. Satu dengan bedah, dua dengan kemo, tiga dengan radioterapi, dan keempat bisa dengan sel punca. Nah, yang dilakukan di sini kebetulan satu, dua, tiga. Jadi dengan bedah, dengan kemo, dan dengan radioterapi. Radioterapinya kebetulan menggunakan dua, dengan linek dan dengan braki, serta kemudian ada yang kemudian dengan menggunakan apa? PET CT untuk bisa melakukan diagnostik terlebih dahulu dan kemudian nantinya akan ada peralatan teranostik, jadi terapi dengan diagnostik yang akan ada di sana. Ya, ini kira-kira bentuknya, tapi awal mulanya adalah ada lahan seperti ini. Jadi lahannya hanya kira-kira 5.800 awalnya. 5.800, kemudian bentuknya seperti itu. Agak tidak beraturan, sehingga memang kami harus membuat sesuatu yang me- menanggapi dari lahan itu gitu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat misalnya ada sisi lahannya di sini, maka ini saya buat sejajar dengan itu. Ada sisi lahan yang di sini, maka ini saya buat sejajar dengan itu. Tapi ada jalan di sini, maka ini saya buat sejajar dengan itu. Sehingga kita memiliki ada tiga akses, satu, dua, tiga. Lalu sambil kita lihat utara selatannya. Oh, utaranya di sana, selatannya di sana. Jadi kalau bisa jangan menghadap timur barat, tapi lebih ke utara selatan. Sehingga towernya seperti itu, lalu ini yang untuk podiumnya. Tapi ternyata pada akhirnya sudah meluas sampai ke sini sekarang.
Tapi ya itu belum kita ketahui di masa itu. Sehingga apa sebetulnya? Sebelum kita mendapatkan ini, mukanya itu sebenarnya sempit. Dengan muka yang sempit itu, maka saya harus bermain-main di sini. Muka yang sempit, padahal di muka ini saya harus punya satu emergency, dua saya harus punya poliklinik, tapi emergency itu juga harus ada emergensinya kardio, tapi juga harus ada emergensinya untuk onkologi. Poliklinik juga begitu, harus ada polikliniknya kardio dan harus ada polikliniknya onkologi. Nah, bagaimana caranya gitu? Nah, di sini kebetulan saya menggunakan dengan cara seperti ini. Jadi, nah seperti ini. Jadi ada separuh yang naik ke atas, yang yang kebetulan untuk naik ke atas itu ke arah poliklinik. Ada separuh yang kemudian turun ke bawah. Jadi seperti ini nanti potongannya. Nah, jadi dari tanah di sana ada turun ke bawah. Ini untuk emergency. Tapi ada separuh yang naik ke atas untuk ke lobby. Yang kemudian di sini menuju ke klinik, medical check up, dan sebagainya. Sehingga yang terlihat oleh konsumen adalah area yang manis, yang baik-baik. Sementara area yang harus harus penuh dengan apa kesibukan, penuh dengan kecepatan ada di lantai di bawahnya. Emergency, emergency harus dekat dengan diagnostik, dengan radiologi, lalu diagnostik pasti akan dekat juga dengan radioterapi. Tapi radioterapi kita tempatkan pada area yang tidak mempengaruhi bagian yang lain. Karena kebetulan radioterapi itu harus kita buat supaya eh, apa bunkernya itu dengan dinding 2 meter dan kemudian pada keenam sisinya dan kemudian kita harus memiliki eh, apa kualitas beton tertentu. Jadi untuk kedua linek dan linear akselerator dan kemudian untuk braki serta untuk PET CT kita letakkan di sana. Di sana juga akan ada kedokteran nuklir. Sementara untuk naik ke atas kita memiliki lobby, medical check up kalau bisa kita letakkan dengan hubungan langsung ke emergency, lalu wellness harus bisa melihat keluar supaya nyaman, lalu di atasnya dengan escalator kita bisa memberikan klinik di sana. Kliniknya saya bagi yang kanan untuk jantung, yang kiri untuk cancer. Di bawah juga begitu, emergency, kanan untuk jantung, kiri untuk cancer. Habis itu di atasnya ada Central Medical Unit, di mana di situ sudah ada kamar operasi, ada ICU, dan sebagainya. Sudah barang tentu di atasnya kamar operasi tidak boleh ada plumbing, tidak boleh ada pipa-pipa. Karena kalau ada pipa-pipa akan ada ancaman terhadap kamar operasi bisa kena kebocoran. Sehingga di atasnya kita siapkan AHU, lalu kemudian AHU itu Air Handling Unit, lalu selain AHU masing-masing untuk kamar operasi, kita juga siapkan healing garden. Healing garden di sini sekaligus untuk menjadi view dari ward yang ada di atasnya. Jadi semua ward akan memperoleh view healing garden dan semua ward akan berada di atas di sana. Ini kira-kira apa potongannya. Lalu kemudian ini kira-kira jadi masuk ke sini, ini yang naik ke atas. Sementara kalau emergency turun ke bawah, lalu keluar ke sana. Jadi sama tapi berbeda gitu. Yang satu naik, satu turun. Di sini yang untuk podium, lalu di sini yang untuk towernya. Towernya yang dipakai untuk ward. Sementara podiumnya yang dipakai untuk semua yang ada di bawah ini. Jadi ini kira-kira area rawat inapnya. Tentu saja untuk rawat inap kita selalu harus punya nurse station yang bisa mengawasi semua bagian. Kalau istilahnya dalam arsitektur namanya panoptikon. Panoptikon. Ya, panoptikon itu prinsip yang juga dipakai di lembaga pemasyarakatan. Jadi dari area penjaga mereka harus bisa melihat ke semua sel yang ada di sana. Dan juga kalau saya membuat sekolah juga seringkali terutama sekolah Katolik
para suster biasanya minta supaya itu juga dilakukan. Kenapa? Begitu ada bagian yang tidak terlihat oleh guru, nanti di situ biasanya terjadi bullying, terjadi kekerasan terhadap adik kelas, dan sebagainya. Jadi semua area harus bisa terlihat. Nah, ini pasti akan ada letaknya persis di depannya lift. Sehingga begitu keluar dari lift, langsung ketemu ini. Di sini bisa kita beri pintu dan pintu. Baru kemudian setelah ada concern dari nurse, baru menuju ke kamar-kamar yang ada di sana. Sengaja tangga darurat saya tidak letakkan di ujung, tapi agak saya geser ke sana. Supaya apa? Supaya kamar-kamar yang di sini nanti bisa dimanfaatkan untuk kamar suite. Kamar suite perlu punya dua view, dua sisi. Sehingga ini sebenarnya bisa dibuka, bisa menjadi satu kamar suite. Ini juga bisa dibuka jadi kamar suite. Jadi di sini yang tangga darurat, di sini yang lift darurat. Di sini tangga darurat, di sini lift darurat. Gitu. Di seberangnya tentu saja ada Healing Garden dan di atasnya ini ada AHU dari masing-masing kamar operasi. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi ini towernya yang naik ke atas, sementara yang di bawah adalah yang untuk podium. Ada area yang untuk cancer, ada area yang untuk jantung. Ya, seperti itu kira-kira. Dan di area belakang ini, kita yang menyiapkan area-area yang dipakai untuk kedokteran nuklir dan area-area di bawah yang dipakai untuk apa radioterapi. Ini kira-kira gambarannya. Jadi ini sengaja yang saya post di sini gambar-gambar awal sehingga kita tidak menunjukkan gambar yang terakhir karena kalau gambar terakhir itu biasanya akan menjadi hak cipta bersama antara arsitek dan pemilik bangunan sehingga saya sengaja ini masih banyak salahnya masih banyak koreksinya tapi itulah yang saya post paling tidak bisa dipakai untuk mengetahui kira-kira seperti apa. Jadi di side plan-nya, nah di basement ada itu, ada ini yang multilinear, ada yang single linear, ada yang braki, lalu kemudian ada yang PET CT, eh, ada CT simulator di sini, lalu kemudian di area yang warnanya biru tua itu yang dipakai untuk nuclear medicine. Jadi di sini ada kamar-kamar yang memang kalau belum luruh, orang belum bisa keluar dari situ juga. Lalu kemudian ini hallnya atau unit utamanya. Kemudian naik ke atas, kita akan memiliki emergency dan kemudian alat-alat radiologi dan sebagainya. Kemudian naik ke atas lagi, kita memiliki area yang untuk klinik-klinik, di mana klinik-klinik itu ada upper ground dan ada mezanin. Tentu saja pada klinik-klinik itu karena kita siapkan untuk rumah sakit yang nyaman, kita siapkan juga ada area untuk makan dan sebagainya. Nah, sampai ke atas ternyata masih klinik. Jadi kita mempunyai klinik itu 3 level akhirnya. Karena memang klinik itu yang akan ini. Nah, uniknya adalah kita mencoba menyiapkan parkir di belakang. Yang parkir itu akan berhubungan langsung dengan ini. Sehingga pasien tidak perlu parkir, lalu turun, lalu kemudian naik lagi ke lantai yang bersangkutan. Tapi beliau bisa tahu, oh, oke, saya harus ke klinik ini. Berarti saya akan parkir di lantai sekian. Kebetulan lantai parkirnya kan lebih kecil daripada lantai utama ini. Jadi kalau lantai utama itu kira-kira 4 meteran, ini kira-kira hanya 3 meteran gitu kan. Sehingga setiap kali kita dapat ini 4, kita dapat ini 3 gitu. Sehingga dari 3 lantai poliklinik tadi, kita dapat lantai parkirnya 4. Nah, lalu kemudian di atasnya untuk area medik sentral, di mana seperti tadi saya sampaikan, area OK, di atasnya OK itu nanti yang dipakai untuk AHU-nya, lalu kemudian OK ini akan terkait dengan ICU secara langsung. Ada ICU yang untuk kardiologi, ada ICU yang untuk
cancer. Demikian juga di atas kita memiliki ada CVCU, ada wellness center, dan sebagainya. Ini yang ada di area di atasnya. Kemudian di paling atas di podium kita punya healing garden, yang di situ ada kemoterapi agar mereka bisa nyaman melihat taman, medical rehab juga di area itu. Lalu kemudian ada area yang untuk rawat inap, tapi yang untuk imunoterapi di sana. Di atasnya kemudian kita mulai ada onkologi dan kardiologi. Mungkin seperti itu kira-kira. Jadi ini apa potongannya dan kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kita tentu saja harus memikirkan tentang inpatient-nya. Jadi rawat inapnya seperti apa gitu. Bagaimana pembagiannya, area mana yang dipakai untuk keluarga, area mana yang dipakai untuk pasien, area mana yang dipakai untuk anterum sebelum dia akan masuk ke WC atau ke sini gitu. Nah, ini tentu saja harus kita pikirkan dengan baik. Misalnya saja bahwa area di bawah ini pasti nanti akan ada koper dan sebagainya. Hampir semua pasien rumah sakit pasti bawa koper. Lalu dari koper itu kadang-kadang dibongkar untuk digantung di sini. Tapi kadang-kadang tetap ada di dalam kopernya dan sebagainya. Lalu ada yang untuk obat, barang-barang berharga dan sebagainya yang ada di sebelah si pasien. Di seberang dari bed kita harus siapkan TV dan sebagainya. Di belakang itu kita punya bed head yang dipakai untuk eh, gas medik dan sebagainya. Di sini tentu saja harus kita punya kaca yang baik sehingga mereka bisa punya pemandangan yang cukup baik. Kalau ternyata harus 4 bed, yang Kak tadi ini kalau sendiri, kalau 4 bed berarti seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan kemudian di sini ada kamar mandinya. Lalu kemudian kita memiliki akses ini untuk kemudian dari akses itu kita bisa melihat keluar. Ini kalau 2 bed gitu dan sebagainya. Lalu kemudian kalau untuk rawat jalan, kita juga menyiapkan bahwa kalau di masa sekarang biasanya rawat jalan kita siapkan agar komputer itu bukan lagi sesuatu yang private milik dokter, tapi sambil keluarga bisa ikut melihat ketika ada penjelasan yang akan diberikan oleh dokter di sana. Nah, seperti ini. Jadi keluarga ada di sini, mungkin bisa menengok itu, pasien bisa diperiksa di sana. Lalu ada bagian-bagian lain seperti misalnya untuk area-area untuk nurse station dan sebagainya yang tentu saja harus didesain dengan baik. Ya, baik. Sekarang kasus yang berikutnya, yang kedua, tentang Bali International Hospital. Ini adalah sesuatu yang cukup besar, yang ya jujur saja kurang begitu menyenangkan pada awal dan akhirnya, karena kami biasa di swasta penuh, ternyata ini harus membantu BUMN untuk membuat ini, dan ternyata kami tertatih-tatih untuk mengikuti BUMN. Apalagi kalau negeri, karena itu kami nggak pernah berani untuk membantu negeri. Bukan apa-apa, tapi karena memang ada tata cara tersendiri yang mungkin harus diikuti gitu. Dan ini kita sempat budgetnya X, kemudian tiba-tiba menyusut menjadi 3/4 X, lalu kemudian tiba-tiba membesar lagi menjadi 1,5 atau hampir 2 kali X itu. Dan itu menjadi hal yang kurang menyenangkan juga untuk kami, karena ada sesuatu yang sudah terlanjur dibangun, tapi kemudian tiba-tiba ada perubahan dan sebagainya. Karena itu pada akhirnya hasil yang diperoleh kami merasa tidak baik, tapi ya sudah, ya bagaimanapun itu sudah terjadi. Lahannya adalah ini, ada lahan 5 hektar di sini. Kalau di sini sekarang sudah ada
bangunan lain namanya Soliter, kami juga yang mendesain. Ini yang kita bekerja sama dengan Euromedica. Euromedica di Jakarta, tapi terus kita bekerja sama juga dengan beberapa dokter dari Korea Selatan. Nah, kalau yang ini pada dasarnya kita punya satu hal yang cukup unik, yang cukup sulit juga. Utaranya ke sana, timur ke sana, pantainya di sini. Lalu sudah barang tentu semua kamar kalau bisa menghadap ke pantai gitu kan. Tapi di sisi lain, kalau kita buat dia timur barat, pasti akan panas. Sehingga kita harus membuat utara selatan. Masanya mungkin seperti ini. Nah, kalau masanya utara selatan, bagaimana kemudian kita akan melakukan itu gitu. Bisa menghadap ke sana gitu. Nah, itu yang menjadi satu hal yang isu yang nanti perlu kita bicarakan. Jadi, kita pasti akan membuat bahwa area emergency harus bisa diakses dari jalan bebas. Tapi area poliklinik bisa diakses dari sini. Antara emergency dan poliklinik ada radiologi dan sebagainya. Di atasnya itu kita siapkan untuk OK, ICU, dan sebagainya. Area di sini yang memanjang utara selatan, memanjangnya sih timur barat ya, tapi menghadap utara selatan itu adalah area untuk rawat inap. Nah, bagaimana rawat inapnya kalau jejer-jejer gini, tapi harus bisa melihat pantai gitu. Maka kita membuat ya ini kira-kira pemandangannya seperti itu. Jadi kita di H1 dan H2, lalu kemudian kita harus memanjang seperti ini gitu. Tapi tetap harus melihat ke pantai. Nah, di situ masalahnya. Ini konsep-konsep dasarnya. Lalu kemudian kita mulai memikirkan apa saja yang harus ada di sana. Lalu, nah kita tentu saja harus mengikuti kaidah-kaidah arsitektur Bali, di mana ada Aryaniste, ada Madya, ada Utama gitu. Yang utama ning utama tentu saja untuk Pamerajan, lalu kemudian yang area yang lain, yang tengah itu akan dipakai untuk open space dan sebagainya. Nah, ini strateginya untuk membuat kamar yang masanya itu menghadap utara selatan, tapi kamarnya menghadap ke timur gitu. Jadi masanya akan begini, tapi kamarnya akan ada begini. Kalau saya buat bukaan biasa, ini akan menghadap ke utara. Tapi saya bisa belokkan ini ke sana. Ini juga saya bisa belokkan ke sana. Kacanya di sini. Sehingga dari bed yang di sini, dia bisa melihat ke laut. Nah, ini juga begitu. Dari bed yang di situ, bisa melihat ke laut yang ke sana. Ini juga kita lakukan pada beberapa rumah sakit lain yang ada di tepi laut, yang kebetulan lautnya berada di baratnya atau lautnya ada berada di timurnya, sehingga masanya tetap tidak kena panas, tapi jendelanya menghadap ke arah laut, sehingga pemandangan lautnya bisa diperoleh. Ini kira-kira apa gambaran dari rumah sakit itu. Lalu kemudian ini secara desain itu dulu seperti ini gitu. Jadi ini area emergency-nya, di sini ada area radiologi, di sini adalah ini 4 lantai untuk poliklinik semua. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Di sana juga lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Tengahnya di sini adalah bolong. Jadi dari tengah kita bisa melihat ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Selain tentu saja kita bisa melihat lurus ke belakang ke area terbuka yang ada di belakang. Sehingga rasanya adalah rasa garden, lalu kemudian kita bisa langsung mengorientasikan diri melihat apa klinik mana yang akan kita tuju di situ. Sementara kalau emergency akan diakses dari jalan bebas. Kalau ini akan diakses dari jalan ini. Jadi memang ada bedanya antara dua hal tersebut. Sekarang sudah ada yang
ups, duh, aduh, maaf, maaf, maaf. Oh, sebentar, ini apa? Hari ini mohon izin mengirimkan absensi. Oh, oke. Kalau absensi saya itu bingung nih. Boleh nggak dibantu? Maaf kali. Termasuk difotokan gitu. Saya saya bingung soalnya. Sebentar ya, saya teruskan dulu. Ini kuliah MMR UMS. Ya, oke. Terus share. Ya, oke. Slideshow from beginning. Baik. Ya, ini yang tadi. Sekarang kita bicarakan yang Bali International Hospital. Ya, oke. Ya, jadi seperti itu. Ini gambarannya. Nah, ini yang area emergency-nya, yang di bagian ini, yang bisa diakses dari eh, bebas. Lalu kemudian ini adalah di bagian ini, tengah ini, di mana kita bisa melihat ke kanan ada 4 lantai, ke kiri ada 4 lantai, sehingga misalnya ini area kardio, ini area untuk apa neuro, ini area untuk apa, bawah misalnya untuk ibu anak dan sebagainya, dan itu kita bisa langsung menuju ke sana. Di konsep awal, dulu akan ada case manager yang akan ada siap di sini. Case manager, lalu kemudian bersama dengan case manager, case manager seorang dokter, kemudian habis itu akan ada penunjuk jalan atau apa orang yang kemudian menjadi usher gitu, yang kemudian mengantar pasien ke sana. Sesudah selesai tugasnya untuk mengantar, pasien sudah berada di polikliniknya, beliau balik lagi, lalu mengantar lagi yang berikutnya dan sebagainya. Tapi ternyata belum seperti itu. Cuma saya dengar sekarang sudah bertambah baik juga, sudah berkembang dan seterusnya. Ini gagasan awalnya. Jadi dulu di gagasan awalnya kita mengharapkan bahwa di lantai atas itu juga ada garden gitu. Jadi gardennya bukan cuma di bawah, tapi kita angkat juga ke lantai atas, di lantai 2, 3, 4 gitu. Sehingga semua orang bisa merasakan itu. Tapi dananya dikecilkan, terus nggak jadi. Habis itu ternyata dananya digedein. Ya udah nggak bisa jadi gitu. Tapi kita siapkan aja garden yang normal untuk bisa membuat seperti itu gitu. Ya, ini dulu gambaran awalnya. Dan ini gambaran-gambaran di dalamnya, jadi ada area-area untuk apa? Untuk mereka yang ada di sana. Ini kasus yang terakhir. Jadi ada sebuah rumah sakit 250 bed di Medan. Kebetulan site-nya kecil. Jadi kita memiliki site yang ukurannya cuma 7.000 dan yang 1.200 itu terpisah. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang bisa diolah. Jadi cuma 7.000-an. Nah, 7.000 itu gimana caranya gitu. Ya sudah, kita harus membuat sesuatu, lalu kemudian ada orientasi ke tengah. Tengah ini yang jadi garden gitu. Di area ini kita bikin kantor dan sebagainya, lalu di area ini yang kita membuat rumah sakitnya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini. Jadi area ini yang nanti untuk nuklir, area ini yang dipakai untuk kantor, area ini yang dipakai untuk apa? eh, Lahan di tengah yang dipakai untuk lahan terbuka. Kenapa harus ada itu? Supaya semuanya bisa punya orientasi dan pandangan ke arah
lahan terbuka tersebut. Jadi kita punya kira-kira sekitar 15 lantai gitu. 15 lantai, tapi ada 3 lantai yang merupakan lantai parkir. Empat malah, empat yang merupakan lantai parkir. Karena kita membutuhkan, sorry, 6. Mm-mm. Karena kita memang membutuhkan parkir cukup banyak. Sehingga kita di antara klinik, kita pasti perlu punya banyak parkir. Di antara klinik, kita harus punya banyak parkir gitu. Baru habis itu medik sentral dan sebagainya, dan kemudian area-area untuk rawat inap. Di area antara rawat inap dan ini, kita memberikan ada bare floor, ada lantai yang masih kosong dulu untuk pengembangan mendatang. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi ini jalan besar, lalu masuk ke sana, diterima oleh taman ini, lalu kemudian masuk ke sana. Kalau ini adalah area emergency dan radiologi. Kemudian di area-area lain dipakai untuk outpatient dan sebagainya. Area ini yang untuk parkir, area ini juga untuk parkir. Kemudian area ini yang masih kosong, yang dipakai sebagai healing garden. Area di sini yang dipakai untuk IGD, area di sini yang dipakai untuk lobby, lalu ke belakang naik ke atas ke outpatient department. Ini kalau dari belakang. Ini area yang masih terbuka yang dipakai untuk healing garden. Ya, ini kira-kira gambaran dari itu. Konsepnya dulu ada fokus ke wellness, fokus ke smart hospital, dan fokus ke nature. Ya, ini apa dinah-dinahnya satu persatu dulu kita siapkan semacam itu. Untuk yang area outpatient, area poliklinik, kita menyiapkan di situ ada eh, escalator di sana, sehingga mereka bisa mengakses dengan nyaman. Tapi kalau sudah di atas, aksesnya pakai lift. Dan di situ kita memiliki kalau di atasnya nanti ini area yang untuk maternal, untuk ibu melahirkan dan sebagainya. Lalu ini adalah area yang untuk OK dan ICU. Lalu kemudian tentu saja di atasnya OK itu kosong. eh, Lalu kemudian di atasnya lagi, ya, ya kalau yang tidak di atasnya OK, di atasnya ini kita bisa berikan kemoterapi dan sebagainya. Lalu di atasnya itu ada bare floor, area kosong, dan kemudian area rawat inap. Ya, oke. Ini kira-kira gambarannya dan apa kira-kira suasana yang ada di sana. Sekarang masih dalam proses untuk menunggu apa dibangun sambil melakukan beberapa patching untuk beberapa ini yang ada. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan yang kemarin. Jadi yang kemarin tapi yang tentang Mayo Clinic. Eh, Kebetulan kemarin belum kita bicarakan. Nah, ini kita bicarakan tentang yang Mayo Clinic. Saya kemarin salah naruhnya, harusnya ini di belakangnya yang modul 2. Tapi ya sudah. Maaf saya agak batuk pilek. Jadi eh, mungkin kadang-kadang agak terganggu. Mohon maaf. Ya, ini yang kemarin. Mm-mm. Ya, ini juga yang kemarin. Mm-mm. Ya, ini gambaran tentang smart hospital ya. Mungkin bisa di ini. Mm-mm. Ini ada hal yang penting. Ini mungkin perlu saya tunjukkan dulu sebentar sebelum kita ke Mayo Clinic. Jadi bahwa emosi dan apa ya perasaan dari manusia itu ada baiknya kita berikan juga pada pasien.
Jadi ini di sebuah rumah sakit di Singapura, di SGH, Singapore General Hospital. Ada sebuah dinding yang di situ di depannya ada meja yang sudah ada ini eh, tanda cinta dengan berbagai warna. Itu ternyata dipakai untuk para pasien, penunggu pasien, dan sebagainya, menuliskan kesan-kesan yang manis tentang rumah sakit itu. Jadi misalnya, terima kasih Pak Dokter sudah membantu persalinan anak saya. Terima kasih Bu Dokter, apa orang tua saya sudah sehat kembali dan sebagainya. Dan ketika itu sudah ditempelkan menjadi sesuatu yang baik menurut saya. Satu, dari pasien pasti bisa mengungkapkan hal-hal yang positif. Dua, dari dokter dan para medis, mereka bisa mendapatkan support gitu. Jadi mereka, oh oke, saya bekerja di sini bukan hanya untuk uang, bukan hanya untuk kehidupan semata-mata, tapi saya bekerja untuk kemanusiaan. Saya bekerja untuk hal-hal baik. Saya bekerja untuk apa? Hal-hal yang lebih dari sekedar pekerjaan biasa gitu. Dan itu menurut saya sesuatu yang sangat baik. Sayangnya di Indonesia belum banyak dilakukan gitu. Semoga mungkin nanti ada ide dari rumah sakit Bapak Ibu untuk mungkin ya ada area. Jadi kita biasanya kan membuatnya ada ruang yang untuk komplain. Jadi kalau ada pasien komplain, kita siapkan ruang. Saya juga selalu menyiapkan ruang itu. Ruangnya biasanya pakai kaca, tapi terus ada tirai blindnya yang begitu di situ dipakai, lalu kemudian di situ ditutup blindnya sehingga yang sedang apa, yang sedang komplain, yang sedang ngamuk, sedang nggak suka, itu bisa di situ mengungkapkan apa yang dia ingini tanpa kelihatan orang lain. Tapi kan itu hal yang negatif ya. Artinya bagaimana kita bisa mengarahkan orang-orang dengan emosi negatif menjadi sesuatu yang baik. Ini hal yang sebaliknya. Bagaimana mengarahkan orang-orang dengan emosi positif untuk bisa memberikan sesuatu yang baik. Sehingga, dan kalau melihat ini, saya sangat optimis banyak orang akan terus katutan, ikut-ikut gitu. Ah iya, saya juga merasakan hal yang baik kok gitu. Jadi asal yang penting rumah sakitnya di-manage dengan baik, saya percaya sebetulnya banyak rumah sakit kita yang kalau kita berikan seperti ini akan menjadi sesuatu yang positif di situ. Oke, ini kita lewati saja, tapi kita langsung ke yang pengalaman dari Mayo Clinic. Eh, ya, jadi begini, pada waktu mendesain Bali International Hospital, pada waktu itu eh, jadi nggak benar sebetulnya kalau orang-orang pemerintahan suka bilang, oh ini anu ada ini dari Mayo Clinic apa-apa enggak, karena mereka pasti sangat mahal. Mayo Clinic yang ada di luar mereka itu cuma ada di Timur Tengah yang mereka sanggup untuk membayar grup Mayo Clinic ini. Dia kan ada di Rochester, ada di Jacksonville. Kebetulan kami mengunjungi dua-duanya, di Rochester juga, di Jacksonville juga gitu. Lalu kemudian dari ini kita belajar banyak hal ternyata. Dan kemudian memang ada banyak hal juga yang hubungannya dengan kemampuan finansial yang berbeda. Itu yang pasti terasa. Tapi kita bukan cuma itu, tapi juga kita melihat, oh oke, bahwa mereka melakukan sesuatu untuk pasiennya gitu. Nah ini, jadi ada primary value mereka bahwa patient comforts gitu, itu nomor satu. Mereka memberi saya tebakan gitu pada waktu kami datang pertama kali. Ada sebuah kamar operasi, ada dokter bedah utama di situ yang untuk bedah saraf. Terus ada dokter bedah yang membantu beliau. Ada nurse yang membantu beliau. Kemudian ada orang lain lagi yang anestesi, ada orang lain lagi apa-apa.
terus kemudian seterusnya. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang paling penting di dalam ruang operasi itu gitu. Teman-teman kami semula menjawab dokter bedah, ada yang bilang dokter anestesi, ada yang bilang apa. Tapi sebetulnya jawaban yang tepat dari mereka adalah sang pasien. Pasien itu yang paling utama. Jadi nggak ada dokter bedah yang lebih utama daripada pasien. Nggak ada dokter anestesi yang lebih utama daripada pasien. Karena itu, semua harus diarahkan untuk kesembuhan si pasien. Dan untuk itu harus dilakukan integrated clinical practice yang itu akan connect dan apply integrated knowledge. Jadi dari berbagai hal sampai dengan mereka membuat sesuatu yang kalau untuk kita mungkin terlalu mengada-ada. Jadi ini ada kamar operasi gitu ya. Lalu kemudian ada rel ke sana, di mana di sini ada sebuah alat gitu. Ini ada meja operasi di sini. Jadi ketimbang memindahkan pasien ke sana, mereka akan menggeser alat itu ke sini untuk bisa si pasien itu menggunakan alat tersebut. Menurut saya itu sesuatu yang sangat berbeda alur pikirnya dengan kita. Kalau kita ya udah pasiennya pindah aja, dipindah ke sana, terus dipindah ke sini lagi gitu. Tapi mereka enggak ternyata. Ya pasien itu perlu dilayani dengan baik. Kalau kita masih mampu, kenapa tidak gitu. Nah, karena itu mereka juga yang penting teamworknya dan integrated model of care itu yang juga penting. Karena itu banyak diskusi dan banyak hal yang terjadi di sana yang kemudian nanti muncul di berbagai jurnal dan sebagainya. Yang kami lihat pada waktu itu adalah yang ada di eh, Florida dan yang satu lagi yang di Minnesota. Ini yang ada logonya Mayo Clinic ini. Jadi dua hal ini. Kami tidak sempat melihat yang ada di sini, tapi cuma melihat dua yang ada di sini. Nah, mungkin saya bisa menceritakan yang ada di sana. Jadi model of care-nya adalah ini. Jadi mereka akan punya highest quality staff gitu. Dengan scholarly environment, dengan apa-apa dan sebagainya. Tapi di sisi lain patient care itu akan kolegial, kooperatif dan sebagainya. Examination itu nggak ke susu-susu, nggak ke buru-buru gitu. Lalu kemudian highest quality patient care itu dilakukan dengan compassion and trust gitu dan seterusnya. Sangat menarik sebetulnya hal-hal itu. Nah, semuanya untuk kesembuhan si pasien. Nah, pertama mungkin kita ngelihat campus plan-nya. Campus itu maksudnya ininya apa? Gubahan masanya gitu. Di mana di sini kita akan melihat gubahan masanya gimana, master plan-nya gimana, wayfinding-nya gimana gitu. Sebetulnya seperti rumah sakit lain di Amerika. Jadi terlalu gede sebetulnya, parkirnya terlalu banyak di mana-mana gitu. Ini area parkir. Oops, sorry. Duh, eh, maaf, maaf. Ya, jadi area yang putih-putih itu area parkir, yang biru itu adalah rumah sakitnya.
menurut saya sih terlalu luas gitu. Dan mereka juga mengatakan, ya kalau bisa nggak seluas ini, kita sebetulnya akan membuat tidak seluas ini, tapi gimana lagi gitu. Karena mereka juga berkembang sesuai dengan zamannya masing-masing gitu. Nah ini bisa kita lihat yang apa area parkir itu di mana, terus ini bangunannya satu, dua, tiga, empat dan seterusnya gitu. Area emergensinya di sini, lalu kemudian masing-masing ada nama bangunan apa, bangunan apa, bangunan apa. Yang terbaru itu lain ini yang Menggurian Building. Nanti saya ini. Yang lama sebetulnya seperti ini. Jadi sebetulnya kalau dari desain bangunannya tidak ada yang luar biasa sih. Dan kemudian juga tidak terlalu mahal juga. Ya mahal, tapi sesuai dengan kondisi di Amerika Serikat gitu. Maksudnya tidak sesuatu yang berlebihan gitu. Cuma, nah ini juga hallnya dan sebagainya bisa kita lihat. Ini area yang dipakai untuk menunjukkan rekam jejak mereka. Jadi seperti Hall of Fame gitu. Jadi dulu kita gini, terus gini, dan seterusnya. Lalu, tapi begitu masuk emergency department, nah itu saya cukup kaget di situ. Ada area depannya, ada area kubikelnya, dan ada yang mereka sebut dengan crash cart. Crash cart itu seperti barang didorong yang isinya obat-obatan dan obatannya sangat komplit ternyata. Lalu kemudian di antara kubikels itu ada nurse station in between. Nanti saya tunjukkan bagaimana. Terus bagaimana mereka menyimpan hal-hal ini. Ya, jadi ini dari depan. Jadi kemudian mobil itu akan bisa masuk ke sana, lalu pasien dimasukkan ke situ, atau diterima dengan ini. Itu mereka sudah siap semuanya. Ini kalau mobil harus masuk. Nah, di dalam itu mereka punya ruang-ruang seperti ini untuk emergency. Ini di antara ini itu adalah yang disebut dengan crash cart itu tadi. Jadi ini isinya obat-obatan semua. Cuma bedanya memang kalau kita nggak mungkin punya seperti itu karena ya kita lebih miskin gitu. Ini akan didorong-dorong kemana-mana untuk memberi perawatan pada si pasien gitu. Nah, ketika masuk ke dalam ruang emergensinya, kalau ini adalah ruang yang untuk apa resusitasi di depan, lalu ketika masuk ruang emergensinya, ini kalau ditabrak gitu, dia akan terbuka, lalu kita bisa naruh satu bed di sini, satu bed sebetulnya juga masih bisa di sini, lalu di sini ada area untuk perawat, yang perawat itu bisa melihat ke kiri maupun ke kanan lewat, aduh, maaf, 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 lewat jendela yang ada di kiri dan kanan itu gitu. Jadi mereka selalu bisa mengawasi pasien dan perawatnya cukup banyak gitu. Sementara kalau kita perawatnya akan ada di tengah, lalu kemudian dari tengah itu kita melakukan observasi, melakukan semua hal yang lain dan sebagainya gitu kan. Ya itu bedanya salah satunya. Oh ternyata antara lain mereka juga lebih padat human resources untuk hal itu gitu. Oke, nanti kita teruskan lagi sebentar, maaf. Hmm. Ya, ini, oke, ini ya. Dan kita lihat yang berikutnya lagi adalah eh, bed headnya itu ternyata justru vertikal, bukan horizontal seperti kita. Saya tanya kenapa? Karena dengan vertikal mereka bisa dapat plumbing itu dari atas, demikian juga pipa-pipa dan sebagainya dari atas.
langsung ke sini. Lalu kemudian semua kalau ini dibuka bisa dikontrol. Oh oke, begitu. Lalu kemudian area ini itu area yang pas ada di bednya sehingga nanti bisa ini. Dokter akan bekerja di sini sambil pasien itu di situ. Perawat akan ada di sini sambil dia mengawasi. Jadi setiap satu perawat mengawasi antara 2 sampai 4 pasien. Kalau diisi ini 2, lalu sebelahnya juga 2, berarti 4 pasien. Kalau ini diisi satu dan sebelahnya satu, berarti untuk 2 pasien dan seterusnya. Ini ada apa area untuk kamar kecilnya di sana gitu. Nah ini yang benar-benar saya kaget bahwa semua peralatan sudah ada di IGD. Jadi dan semua obat, semua jenis ini sudah ada dan obat itu ternyata sudah ada code-nya sehingga ketika itu diambil langsung ke dalam hitungan stoknya sudah nanti akan berkurang satu, berkurang lagi dan seterusnya. Kemudian pasti ada alat radiologi di sana yang akan dipakai untuk apa radiologi. Nah, lalu kita melihat inpatient department. Ternyata mereka punya identical ward. Jadi begini, Bapak Ibu. Kalau saya membuat, aduh, kok gini lagi? Aduh, kalau saya membuat word gitu, biasanya saya akan membuat dengan word itu ke kiri dan ke kanan seperti dicerminkan. Kalau mereka tidak, ternyata bukan seperti dicerminkan. Tapi malah justru seperti di eh, sama gitu. Kenapa? Karena mereka berharap agar sebentar. Oh bukan ini ya, sorry. Ya benar ini. So ya. Jadi semua ruang sama sehingga eh, kamar mandi itu tidak bersebelahan dengan kamar mandi gitu. Sementara kalau saya kamar mandi akan bersebelahan dengan kamar mandi, efeknya apa? Plumbingnya bisa satu pipanya. Tapi kalau mereka ya udah boros nggak apa-apa, pipanya 2 nggak apa-apa. Tapi dokter dan perawat ketika masuk ke sebuah ruangan, mereka sudah langsung punya protap, punya standar operating procedure yang sesuai dengan kamar itu gitu. Nah, itu bedanya. Jadi, oh oke, jadi mereka akan memboroskan beberapa hal, tapi dengan boros itu ternyata mereka mencapai apa SOP gitu, Standard Operating Procedure yang bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Sebentar, saya gambarkan supaya Bapak Ibu jelas. Karena mungkin kalau bukan dari arsitektur, oke, saya gambarkan di sini aja. Jadi kalau saya membuat itu biasanya begini. Ini kamar satu, ini kamar dua. Pasti kamar mandinya akan saya letakkan di sini. Supaya apa? Supaya plumbingnya bisa di sini. Di sini ada pintu. Di sini juga ada pintu gitu kan. Efeknya apa? Efeknya kalau di sini, bednya di sini. Kalau di sini, bednya di sini. Karena di sini area untuk bed headnya kan, gitu. Sekarang kalau mereka begini, dan kemudian di sini kamar mandi, di sini kamar mandi. Lalu kemudian habis itu ini pintu. Ya. Lalu kemudian di sini bed gitu. Di sini bed headnya, di sini bed headnya. Jadi kalau orang masuk langsung ke sini, langsung ketemu ini, ke sini pasti kamar mandi, ke sana keluarga dan sebagainya. Sama semuanya. Efeknya apa? Efeknya plumbingnya ini sendiri, ini sendiri. Jadi pipa-pipanya double. Terus 2 bed head itu nggak bisa. Kalau saya biasanya saya satukan lebih irit kalau mereka boros. Tapi ya nggak apa-apa gitu karena untuk mencapai sesuatu yang berbeda. Ada satu lagi Bapak Ibu, kalau kita di ICU kan nggak boleh ada toilet. Nah mereka justru ICU sama seperti ini, jadi ada toiletnya juga gitu.
Terus ketika saya bilang di tempat kami itu biasanya dipasangi kateter gini. Oh kenapa? Kalau dia nggak perlu kateter, kenapa harus pakai kateter? Biarkan aja dia bisa pipis sendiri dan sebagainya sendiri. Kalau dia perlu kateter, baru memang perlu kateter gitu. Jadi memang banyak hal yang cukup berbeda antara kita dengan mereka, dan itu beberapa hal yang mungkin saya pelajari menjadi sesuatu yang unik gitu. Nah ini, jadi ini area untuk pasien dan kamar mandi itu ada di sana. Lalu kemudian di sini ada jendela dan di sini si keluarga pasien. Pasiennya akan ada di sini. Nah, ke kamar mandi ke sana. Di sini ada wastafel, tapi wastafel yang dipakai untuk juga untuk dokter dan sebagainya. Nah, di sini tentu saja penuh dengan ini ya, seperti biasa lah. Oh ya, Bapak Ibu tahu ini? Ya, bednya ini Hilrom yang asli. Kita sekarang udah nggak pernah punya Hilrom. Kenapa? Hilrom itu harganya kira-kira se-Mercedes lah, kira-kira 900 jutaan gitu. Yang asli, yang seperti ini. Jadi kita udah bisa bayangin bahwa ini kira-kira 900 juta, ini berapa, ini apa. Ya total sekian miliar gitu untuk satu kamar gitu. Ya memang beda, di situ bedanya. Ini untuk kamar mandinya. Jadi di kamar mandi mereka memiliki area untuk duduk, untuk mereka shower di situ. Dan mereka memang secara umum kalau orang masih bisa apa-apa sendiri, diusahakan sendiri. Kalau sudah nggak bisa, baru dibantu gitu. Kemudian ini nurse station. Nurse station di sini, lalu di belakang ini ada area untuk misalnya membuat kopi dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga area yang untuk di sebelah sana ini untuk pneumatic tube. Jadi ditaruh di situ, naik ke atas atau ke bawah, yang kemudian ke laboratorium dan sebagainya. Ini area bekerjanya dokter dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat onkologi yang baru, area onkologi yang baru. Ini juga cukup menarik juga. Jadi satu drop off-nya itu ternyata 3 lane. Jadi cukup cukup lebar, ada 3 lajur. Kalau kita biasanya 1 atau 2 lajur gitu. Itu pun kadang-kadang masih kurang gitu. Lalu ada zona untuk pasien, ada zona untuk caregiver, ada zona untuk treatment, ada zona untuk staff. Lalu yang menarik adalah ada break space atau rooftop garden. Nah ini, jadi seperti di airport gitu 3 lajur gitu di situ. Dan receptionnya seperti ini. Jadi apa, sendiri-sendiri, tidak barengan gitu. Kita sendiri menunggu di situ. Kemudian ini area yang untuk nurse-nya. Kemudian di belakang itu yang ini kalau dibuka di dalamnya yang untuk pneumatic tube gitu. Lalu di nurse itu mereka biasanya juga punya sesuatu, aduh, eh, nurse nurse yang paling hebat, nurse nomor satu dan sebagainya gitu. Itu mereka belikan di sana. Jadi mereka akan punya sesuatu yang untuk menunjukkan bahwa ini nurse ini keren loh gitu. Dan kita bisa seneng dengan itu. Dan itu yang menurut saya mari kita lakukan gitu bareng-bareng di rumah sakit kita. Jadi bukan hanya hal negatif, hanya apa komplain room atau komplain area, tapi juga kita membuat sesuatu yang untuk praising, untuk apa ya, memuji, untuk memberikan satu pujian, satu hal yang positif, sehingga dokter dan para medis itu bersemangat. Mereka jadi seneng, mereka merasa bahwa kerjaannya itu nggak sia-sia, kerjaannya itu benar-benar hal bagus untuk kemanusiaan gitu. Itu yang juga mungkin saya rasa perlu kita pelajari dari mereka. Oh ya, mereka kan sedikit-sedikit memuji gitu kan. Kita di sini jarang sekali yang suka memuji.
biasanya malah mencela kan kalau kita di sini. Apalagi maaf dokter senior ke dokter junior gitu. Banyak mencelanya gitu. Tapi di sana mereka akan banyak memuji gitu. Bahkan ketika ketemu kami pertama kali juga gitu. Eh, That's very nice shirt gitu. Mereka bilang kalau oh baju saya keren gitu. Oh ya, ya cuma hal biasa tapi kita seneng gitu. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan, tapi mereka pasti akan melihat sisi positif dulu gitu. Dan itu adalah satu hal yang menarik juga dari mereka. Baik, itu yang berikutnya. Nah, lalu kemudian kita, nah itu, jadi ada onkologi harus nomor satu gitu. Terus ada apa? Terus ada hadiah-hadiah yang diberikan buat mereka dan sebagainya. Terus ini area yang untuk kemoterapi. Jadi mereka kemoterapi sambil duduk di sini gitu, duduk di situ, tangannya di situ kemudian dipakai untuk apa? Ada infus atau ada apa yang dimasukkan. Ini yang tadi saya maksudkan, dokter. Aduh, kok gini lagi? Eh, maaf, maaf, maaf. Saya kemarin tanya anak saya juga bingung kenapa seperti itu. Jadi saya juga masih belum tahu. Kelihatannya cara saya memegang pen saya yang salah kelihatannya. Tapi saya belum belum tahu persis tentang bagaimana saya seharusnya. Jujur saja, dulu saya pernah punya device seperti ini dan baik-baik saja. Terus habis itu saya lama sekali punya Apple yang nggak ada pennya. Terus sekarang saya pakai pen lagi gitu. Dan ternyata saya kadang-kadang suka salah ini. Mungkin kapan-kapan Anda bisa mengajari saya tentang cara menggunakan ini biar saya nggak keliru-keliru seperti ini. Bentar. Ya, oke. Ya, jadi ini adalah area untuk caregiver yang sebetulnya pasien dan yang lain nggak bisa ke sana gitu, tapi mereka bisa ke situ gitu. Nah, ini yang tadi saya maksudkan, ini sofa yang dipakai untuk apa? Untuk yang di atas. Kok gini lagi? Oke, saya nggak akan nunjuk kalau gitu. Maaf. Eh, eh, Sofa yang dipakai untuk pasien, lalu tadi kursi yang dipakai untuk dokter. Jadi sebetulnya relatif bersebelahan gitu. Sehingga seperti kita bisa ngelihat, gimana gimana yang ada di komputermu seperti apa gitu. Lalu dokternya akan menunjukkan gini loh, jadi penyakitmu itu seperti ini, anunya seperti ini dan sebagainya gitu. Sehingga semua hal akan dijelaskan dengan baik, dengan jelas. Oh ya, itu juga satu hal lagi bahwa tentu saja dokter di sana menjelaskan dengan baik, jelas dan apa teliti gitu ya. Jadi satu persatu akan beliau jelaskan sesuai dengan kode etik tentu saja. Kemudian mana yang bisa dijelaskan, mana yang tidak, tentu saja ada ininya. Akan tetapi mereka pasti akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk itu gitu. Dan itu saya rasa satu hal yang juga perlu kita miliki di sini. Sorry. Nah, itu yang foto di atas itu ada sofa, sofanya itu yang untuk keluarga pasien, ada kursi, yang kursinya itu untuk dokter, kemudian ada komputer di sana yang itu bisa untuk menunjukkan ini loh penyakitnya seperti ini dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ada area ini yang tadi saya katakan di atas itu ada area yang untuk apa bersantai untuk kemudian merasakan udara bebas sesudah sekian lama di dalam gitu. Kebetulan saya ke sana bersama Dokter Fatima. Beliau apa ownernya Jakarta Heart Center. Beliau mengatakan, iya kita perlu seperti ini karena dokter dan ini biasanya bekerja di ruang-ruang
sempit di ruang-ruang tertutup. Kita perlu ada ruang terbuka yang kemudian kita bisa menghirup gitu, merasa bebas, merasa nyaman. Dan di situ kalau perlu kita ngobrol dengan keluarga pasien dan sebagainya juga bisa dilakukan di sana. Nah, kemudian ini ada beberapa alat-alat dan sebagainya gitu. Nah, berikutnya skill lab. Skill lab-nya ini yang juga menarik gitu. Pertama saya melihat motonya dulu. There is no excuse today to learn on the patient. Jadi kita nggak boleh belajar pada pasien. Jadi kita belajarnya harus pakai eh, pertama tentu saja dari buku, dari dosen kita dan sebagainya. Lalu kita belajar dari apa? Dari boneka-boneka dan berbagai hal yang ada di situ. Tapi kita nggak boleh belajar dari pasien. Ketika ke pasien, kita harus sudah tahu tentang itu. Nah, selengkap selengkap ini gitu. Jadi mereka ya di area skill lab-nya mereka sudah punya macam-macam seperti itu. Nah, lengkap sekali dan kemudian semua boneka itu bisa bereaksi. Sehingga kalau kita salah, itu akan ada reaksi yang berbeda gitu pada boneka tersebut. Dan alat-alat yang mereka pakai itu alat-alat yang terbaru. Ketika saya tanya, kenapa kok pakai alat terbaru? Kok nggak pakai bekasnya rumah sakitmu? Hah? Bekas gitu mereka bilang. Kalau pakai bekas, gimana dokter kita bisa belajar gitu? Dokter kita harus menguasai untuk masa depan. Karena itu mereka harus pakai alat-alat terbaru gitu. Terus saya mulai berpikir, oh iya ya, yaitu bedanya kita yang negara miskin dengan mereka yang di negara kaya gitu. Ya, memang harus ada sesuatu yang lebih dan lebih baik di sana. Ini apa-apa yang mereka punyai. Jadi di area kamar operasi gitu ada seperti skill lab-nya seperti kamar operasi beneran gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, mohon maaf tadi banyak gangguan gitu. Saya berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan hal yang baik dari ini. Lalu ada beberapa hal yang apa ya dari saya sudah bisa diperoleh gitu. Eh, Kalau ada salah-salahnya juga saya minta maaf. Waduh, saya kok makin batuk pilek. Eh, Terakhir, saya rasa kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ya jujur saya mau istirahat dulu karena batuk pilek saya. Tapi monggo silakan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Oh ya, satu hal lagi. Minggu depan saya ke Surabaya lagi, tapi tibanya Rabu malam sekali. Dan kemudian saya beraktivitas di sana. Sorry, Selasa, Rabu, ya Rabu malam sekali, dan kemudian saya beraktivitas di sana Kamis, Kamis pagi di Petra, Kamis siang di mana ya lupa, pokoknya pagi di Petra gitu, terus siang di mana, dari situ pulang pakai mobil seperti biasa. Jadi monggo kalau ada yang perlu apa-apa juga kita bisa ngobrol atau bisa juga ada apa-apa yang perlu didiskusikan silahkan. Monggo kalau ada pertanyaan dan sekali lagi saya mohon maaf tadi banyak hal yang mungkin kurang kurang nyaman untuk teman-teman sekalian. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dokter Gigi Flora, ya. Nggih, saya nanya sedikit aja ya. Monggo Bu Dokter. Saya mau nanya tentang penggunaan boneka tadi. Ya. Jika misalkan pasien menolak gitu, kan boneka itu kadang ada yang Nggak takut bisa gitu ya. menolak gitu. Oh. Iya, ada yang takut dengan Heeh. ekspresinya. Kemudian kan di Muslim itu boneka atau patung itu kan sebagai sarana masuknya Oh, jin atau iya. setan gitu itu bagaimana nggih ngoten. Iya. Kalau ini Terus kemudian baik. kalau berarti jika Mm, kita misalkan residensi atau mm, kita studi mm, banding keluar, mm, kalau mereka mm, memuji kita itu mm. kita harusnya ya tidak tidak apa ya tidak
bereaksi berlebihan atau maksudnya tidak GR gitu ya, karena kan memang Iya. itu hanya sebagai eh, prosedural dari mereka Mm-mm, gitu, mm-mm, nggih. mm-mm. Iya. Makasih. Iya, baik. Iya, betul, Ibu. Jadi itu sarana belajar ya. Jadi sebelum memasukkan jarum infus ke pasien, kita coba memasukkan dulu jarum infus ke boneka gitu. Eh, Sehingga kalau pas masukannya benar, bonekanya oke. Ketika masukannya keliru, ada tweet 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 tweet, gitu. Jadi sebetulnya cara yang cukup menarik juga untuk belajar gitu. Tapi ya kalau tentang hal-hal yang lain-lain, jujur saya malah tidak mengetahui. Saya awam di situ. Mungkin malah Bapak Ibu dosen yang lain bisa lebih tahu ya. Eh, Cuma saya melihat ada positifnya. Positifnya adalah bahwa ketika mereka memegang pasien yang sesungguhnya, mereka pada dasarnya sudah punya pengalaman gitu kan. Nah, pengalaman itu yang kemudian bisa mereka pakai di waktu praktek begitu Ibu. Mungkin saya rasa kok itu ya. Iya Bu, saya setuju bahwa dengan seperti itu mereka jadi ya biasa gitu di situ. Karena memang Mayo Clinic kan juga pendidikan juga pada dasarnya. Seperti juga John Hopkins itu juga untuk pendidikan juga gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Mm-mm. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Atau mungkin saya diberi kesempatan untuk istirahat. Nah, batuk pilek ini. Nggih, sampun Oh monggo iya, disudahi. oh Matur gitu. nuwun. Bapak Ibu yang lain nggak ada? Baik, kalau tidak ada, kalau gitu mohon maaf. Mungkin ini masih ada 10 menit atau apa. Monggo Bapak dan Ibu yang terhormat istirahat juga. Saya juga ini mau minum, terus habis itu makan, minum obat. Kayaknya bubuk kayaknya. Terus kalau mungkin ada perlu apa-apa, mari kita mungkin bisa ketemu Kamis pagi atau Kamis siang gitu di Surabaya. Kalau selain itu juga pasti bisa WhatsApp saya atau email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Waalaikumsalam lagi Waalaikumsalam minggu depan, warahmatullahi insya Terima Allah. kasih wabarakatuh. Pak Terima Adi. Ya, kasih. terima Terima kasih. kasih Pak.